Halo guys, welcome back to my YouTube channel Dinda Nabila Official. Kali ini aku lagi ada di salah satu toko kue legendaris di Bandung loh. Dan sekarang aku mau review makanan yang ada di sini yang katanya enak-enak banget. This is it, toko kue legendaris di kota Bandung. Ada 40 jenis kue, roti, dan donat. 50 macam cemilan. Dari yang manis sampai yang asin. Juga tersedia lebih dari 60 dessert. Semua ada di salah satu toko kue pertama di kota Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1946. Kalau dipikir-pikir, orang Indonesia kan makanan pokoknya bukan roti. Kok bisa ya buka toko roti dan kue setahun setelah kemerdekaan? Semua karena pengaruh bangsa Belanda. Sebelum merdeka, roti sudah diperkenalkan bangsa Belanda sejak tahun 1930-an. Bentuk rotinya beda kayak roti yang kita kenal sekarang. Roti khas Belanda agak keras di luar, tapi lembut di dalam. Rasanya juga cenderung tawar. Biasanya, roti-roti yang ada di Belanda ini ditambahkan dengan biji-bijian yang menyehatkan. Ada biji bunga matahari, biji labu, biji wijen, dan masih banyak lagi. Sama seperti masyarakat di Eropa pada umumnya, orang Belanda lebih terbiasa makan roti. Pagi, siang, malam, roti gak pernah absen. Nah Nyil, ada kakak-kakaknya tuh. Oh iya, halo kak. Kak, boleh kan minta waktunya sebentar? Iya boleh. Oke, kakak suka bikin kue gak? Iya suka. Makan kue juga suka kan? Iya. Nah oke, kak, sini kak. Oke. Jadi aku ini ada 2 foto nih. Dan yang mana yang namanya chiffon cake, yang mana yang sponge cake? Yang ini chiffon, yang ini sponge. Nah betul, yang bawah itu chiffon cake, yang atas sponge cake. Tapi bedanya emang apa Nyil? Nah jadi nih kak, aku kasih tahu ya. Kalau chiffon cake itu dari lemak cair atau minyak. Oh minyak Nyil, gitu kak. Terus kalau yang sponge cake Nyil, yang sponge cake ini terbuatnya dari kuning telur. Oh kuning telur. Nah terus kalau perbedaan teksturnya Nyil, nah kalau chiffon cake itu katanya lebih ringan dan lembab. Terus kalau yang sponge cake, sponge cake itu padat dan kering. Bentuk roti khas Belanda pelan-pelan mulai berubah sekitar tahun 1950-an. Roti bertekstur keras digantikan dengan roti lembut bercita rasa gurih manis. Kualitas roti yang terjagalah kunci toko kue ini bisa bertahan selama 75 tahun. Usia boleh tua, tapi soal rasa boleh diadu. Meski banyak kue-kue kekinian bermunculan di Bandung, toko ini tetap jadi favorit dari generasi ke generasi. Karena sudah dikelola generasi ketiga, tantangannya lebih berat. Berbekal pengalaman saat bekerja di Amerika Serikat, Pak Edwin mengelola toko kue legendaris ini supaya nggak sekedar bertahan. Selamat datang di toko kue Bawang. Tapi makin maju. Kami tetap menjaga konsistensi dari bahan baku serta konsistensi dari semua peralatan yang membantu kami. Karyawan mereka adalah yang terus bekerja bersama dengan kami yang menjadikan aset dari perusahaan ini. Loyalitas dari konsumen. Roti dan kue berkualitas dihasilkan dari bahan-bahan premium. Dari terigu, telur, mentega, sampai meses, gak boleh sembarangan. Alatnya juga sudah diperbaharui, dari yang versi jadul menjadi serba modern. Proses produksi dibuat sehigienis mungkin, mulai dari lokasi produksi sampai pekerja yang mengolah kue. Rata-rata pegawai di sini sudah puluhan tahun loh kerja di sini. Pelanggan setia tetap datang. Pembeli baru terus bermunculan. Tiap hari selalu ramai. Apalagi pas akhir pekan, makin ramai. Kue-kue klasiknya dipilih para pelancong dari luar kota. Bolu-bolu jadulnya jadi oleh-oleh dari Paris Van Java. Nugget rollnya jadi signature toko kue ini. Kue bolunya paling dicari pembeli. Kacangnya dilapisi karamel,
Rasanya dijamin bikin nagih. Manisnya pas, bikin lidah bergoyang. Masih ada nih kue klasik lain seperti mocha tart yang bermandikan meses. Sampai African cheese yang berselimutkan coklat. Semuanya enak. Tapi Unyil penasaran nih. Bikin kue sendiri di rumah, kenapa hasilnya beda sama beli di toko kue ya? Pasti ada rahasianya nih. Kenapa kue bolu di toko bisa mengembang sempurna? Salah satu tips yang ingin saya bagikan adalah setelah kita menunggu adonan dari bolu gulung ini sedikit lebih dingin, baru kita bisa isi dengan krem mocha atau selai stroberi. Yang harus diperhatikan setelah kita mengisi semuanya dengan penuh adalah kulit dari bolu gulung ini. Kulit bolu gulung ini jangan sampai menempel kepada bagian kertas. Setelah semua sudah terisi, baru kita mulai dalam penggulungan. Meski laris manis, inovasi perlu dilakukan. Seperti membuat bolu gulung terpanjang yang berhasil memecahkan rekor muri. Gak heran jika toko lawas ini mampu berkembang dengan membuat 2 cabang baru di kota Bandung. Wah, kalau ngeliat kue-kue gini jadi ingat cita-cita masa lalu deh, Nyil. Emang ketinggal cita-citanya apa? Dulu itu aku tuh pengen banget sekolah kuliner, Nyil. Oke, sekarang coba Unyil tesnya. Apa bedanya pastry dan bakery? Kalau pastry itu kue, contohnya yang garing-garing kayak krusong itu bukan, Nyil? Betul, ketinggal. Terus kalau bakery apa ya, Nyil ya? Nih, kalau bakery itu bagian dari pastry, ketinggal. Nah, kalau contohnya pastry apa, Nyil? Nah, kalau contohnya pastry, ya ini nih, ketinggal. Krusong gitu, ketinggal. Kalau yang bakery, ya roti, ketinggal.